dimulai, dimohon Bapak-Bapak duduknya lebih rapat lagi Pak. Nah, lebih maju lagi. Diisi yang kosong. Ya, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati dan juga Allah muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Bapak Anang Syaradi MA yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Yang kami hormati Ketua Dekan Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustaz Bapak Ramdhani SAG. Mungkin pada kesempatan hari ini beliau sedang sakit. Semoga kita doakan ya Allah angkat penyakitnya dan diberi kesehatan kembali. Dan juga kami hormati segenap pengurus DKM Jami Baitur Rahim. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Yahya dan juga aparatur pemerintah desa di khusus Ketua RW 01 Bapak Mulyadi Jono, para tokoh masyarakat Bapak Kadus Sulaiman, Ketua BPD Bapak Yudi Kohur, dan juga para jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana sholat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Allah Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para jamaah yang dimakan Allah SWT, di sini saya selaku pemandu acara akan membacakan sunnah acara taklim pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh Al-Ustaz Bapak Nanang Syaradi MA dengan tema kriteria seorang mukmin. Dilanjut dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Dan acara yang terakhir itu ramah tamah. Itulah sunnah acara taklim pada pagi hari ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, untuk mengawali taklim pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala alinya wa likulli niyatin salihah wa ila nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu
agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Nana Sardi MA. Marinya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustafa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah semuanya, baik pengurus maupun jamaahnya, mudah-mudahan kita semua, bukan saja kita yang hadir, tapi juga keluarga kita yang di rumah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan, yang sehat Allah jauhkan dari penyakit. Kita doakan juga untuk almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Semoga Allah ampuni salah dan khilafnya, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, salawat iring salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Rasulullah SAW, yang nantinya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pagi hari ini saya ingin membahas sedikit tema sekitar kriteria seorang mukmin. Di dalam Al-Quran biasanya Allah memanggil orang yang beriman itu kadang menggunakan ya ayyuhal mu'minun, kadang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya amanu dengan mu'minun? Kalau amanu itu orang yang memiliki iman, boleh jadi imannya kuat, boleh jadi imannya biasa-biasa saja, boleh jadi imannya lemah, bisa disebut dengan amanu. Tapi kalau disebut ya ayyuhal mu'minun, itu khusus untuk orang yang imannya kuat. Sebentar lagi kita akan puasa. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk puasa? Apakah ya ayyuhal mu'minun? Tidak. Yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya apa? Yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa bukan saja orang yang imannya kuat, tapi siapapun di antara kita yang memiliki iman itu dipanggil oleh Allah. Mau imannya kuat ya dipanggil, mau imannya sedang-sedangnya dipanggil, yang imannya lemah pun dipanggil. Makanya ketika awal-awal semuanya merasa terpanggil. Di awal-awal berpuasa, di awal-awal semangat sholat tarawihnya. Kenapa? Karena orang yang imannya lemah sekalipun terpanggil secara fitrah, dipanggil. Tapi nanti udah seminggu kemudian, 10 hari kemudian, yang bisa bertahan adalah al-mu'minun, bukan aman, tapi al-mu'min. Orang yang imannya kuat, yang tarawihnya sampai selesai. Orang yang imannya kuat, yang puasanya sampai selesai. Oke, jadi ini dulu. Kalau diibaratkan antara amanu dengan mukminun itu adalah, misalnya begini Pak, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah itu menjelaskan di dalam tafsirnya. Semua kita bisa bernyanyi, ya. Tapi kalau kita bukan penyanyi, ya nyanyinya
nyanyi, insya Allah nyanyinya enak, dia menyanyi. Jadi mukminun itu ya penyanyi. Maksudnya dalam arti ini, orang yang benar-benar kuat gitu, dia punya kemampuan, itu seorang mukmin. Ibarat kalau profesi, orang yang nyanyinya enak ya penyanyi. Orang yang imannya benar yaitu al-mu'min. Jadi al-mu'min itu orang yang imannya kuat. Oke, sebelum saya masuk ke Al-Quran, saya ingin mengutip satu ayat hadis. Ada sahabat yang menceritakan, kata sahabat itu pada suatu hari, di pagi hari, Nabi bertanya kepada kami, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kaifa asbahtum, bagaimana pada kabar pagi ini? Apa jawab para sahabat? Alhamdulillah, nahnu bil mu'minina billah. Segala puji bagi Allah, kami dalam kondisi menjadi seorang mukmin, kata sahabat. Biasanya kita kalau ditanya bagaimana kabarnya kan alhamdulillah sehat walafiat. Jadi ada sahabat ketika ditanya sama Nabi, kaifa asbahtum? Alhamdulillah nahnu bil mu'minina billah. Alhamdulillah kami menjadi seorang mukmin ya Rasulullah. Pagi hari ini kami masih menjadi seorang mukmin. Terus Nabi bilang, wa ma'alamati imanikum. Apa tanda keimanan? Apa tanda kamu yakin kamu seorang mukmin? Apa jawab sahabat? Yang pertama, nasbiru 'alal bala. Sabar atas bala. Jadi orang mukmin itu harus punya karakter sabar, Pak. Itu baru disebut seorang mukmin. Kalau nggak sabaran, nggak disebut seorang mukmin. Jadi sabar atas bala. Bala itu kalau orang Jawa itu biasanya gini, sebutnya itu kena belai. Pernah dengar Pak? Kena belai. Belai itu berasal dari bala. Jadi misalnya naik motor jatuh itu kena belai. Iya. Atau kena bala gitu. Kena bala. Kena musibah atau bahasa katanya apes gitu. Nah, seorang mukmin itu nasbiru 'alal bala. Ketika apapun yang menimpa kepadanya yang tidak enak, maka dia sabar. Terus makna sabar itu tarkus saqwa min alibil balwa. Nyambung. Sabar itu tidak berkeluh kesah terhadap yang menimpa. Jadi kalau misalnya sakit nih Pak, nggak usah kebanyakan cerita. Misalnya saya lagi sakit, saya lagi gak enak badan, kecuali kalau ditanya. Kalau kita bisa merasakan sendiri, ya saya ada dulu. Kita ceritanya ke siapa? Ceritanya sama dokter. Kalau kita berobat, saya kepalanya pusing, untuk mendiagnosa obatnya. Tapi kalau misalnya kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi, ya nggak usah banyak cerita. Semakin kita sering menceritakan penderitaan, itu tandanya kita kurang sabar. Ya, itu kalau dalam bahasa itu ada shikaya. Shikaya itu berkeluh kesah, cerita, atau bahasa kita itu curhat. Punya masalah sedikit, curhatnya kemana-mana. Itu orang yang agak sabar. Atau gak curhat tapi dikit-dikit ditulis di status. Ya, dikit-dikit ditulis di status. Ada masalah sedikit, status. Ya, kadang-kadang di statusnya bahasanya doa apa? Ya Allah, mudah-mudahan penyakit saya sembuh, ya Allah. Ditulis status. Itu lagi doa apa lagi pamer? Lagi pamer penyakit. Ya masa doa status Allahnya juga gak pegang apa? Gitu. Jadi jangan
lagi curhat jangan dikit-dikit status, lagi kesel sama orang status, lagi kesel sama anak nulis status, lagi kesel sama orang nulisnya status, nanti yang tersinggung yang lain Pak. Iya, yang tersinggung yang lain, padahal maksudnya ke A, yang tersinggung B juga tersinggung, C juga tersinggung. Kenapa? Karena dari tulis namanya, yaitu orang yang gampang nulis status itu orang yang gak sabar, dikit-dikit nulis status. Kesel sama suami nulisnya status, suaminya mangga muda, orang pada tahu kalau kita lagi masalah sama pasangan hidup kita. Oke, jadi kriteria seorang mukmin harus punya kesabaran, sabar, jangan pernah curhat. Ini kadang-kadang ada orang yang kalau punya masalah sepertinya orang itu harus tahu semua, asal ketemu orang diceritain. Ada saya ketemu ibu-ibu begitu, ada yang begitu, tapi bukan yang di sini. Ya kalau memang ada ya jangan begitu lagi. Punya masalah cerita sama orang. Tuh. Yang kedua, kriteria seorang mukmin itu adalah wanashkuru ala al-makh, yaitu bersyukur atas nikmat. Orang mukmin itu nikmat sekecil apapun disyukuri. Apa tandanya syukur? Minimal baca alhamdulillah. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Ya, pokoknya disyukuri Pak, disyukuri. Walaupun ada syukur itu nggak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang benar itu gini Pak, kalau kita dapat nikmat itu adalah anugerah dari Allah, itu namanya syukur. Hati kita nyadar ini anugerah dari Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk ibadah. Itu namanya syukur. Dan yang ketiga, jangan menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Makin banyak duitnya, makin gak ke masjid. Kenapa? Ya seneng-seneng aja, jalan-jalan aja. Itu berarti kurang syukur Pak. Mestinya semakin nambah nikmatnya, semakin banyak rezekinya, makin dekat dengan Allah. Jadi orang yang mukmin itu sabar atas ujian, atas bala. Yang kedua syukur atas nikmat. Ini yang ketiga berat lagi nih. Untuk menjadi seorang mukmin, wanaltu alal khudu, harus ridho atas ketetapan Allah. Kita bisa Pak, saya harus percaya bahwa semua ini adalah ketetapan Allah. Percaya, tapi belum tentu itu. Kita harus percaya bahwa segala kejadian ini adalah ketetapan Allah. Apapun masalah yang kita sedang hadapi, yakin itu adalah ketetapan Allah. Kalau kita sudah meyakini ketetapan itu ketetapan Allah, maka harus belajar itu. Apa bedanya sabar dengan itu Pak? Cuma kita sering sering ngomongnya ikhlas. Kalau ikhlas itu terkait amal, niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Nah itu namanya ikhlas. Kalau disakiti orang, itu bahasanya dua, bisa sabar, bisa ridho. Jangan saya ikhlas bisa ridho orang juga, bukan ikhlas. Salah kalau kita ngomong begitu. Kalau kita disakitin orang, kalau kita didolimin orang, sikapnya dua. Ya, kalau bisa ridho, tapi kalau nggak bisa ridho, paling tidak sekurang-kurangnya sabar. Jadi ridho itu di atas sabar Pak. Apa bedanya Pak? Kalau sabar itu menerima tapi masih ada rasa pedih Pak. Kalau kita ngomong sabar, biar sambil lulus dada, ya Allah sabar itu karena terima tapi masih ada rasa pedih, itu sabar. Tapi kalau sudah mencapai level ridho, udah terima, senang, itu
Itu namanya itu. Dikasih ujian, terima. Terus senang, ya Allah tidak apa-apa. Yang penting dengan ini engkau ini itu. Itu terima terus belajar senang menerima ujian. Kalau senang menerima nikmat gampang kan? Tapi kalau senang menerima ujian itu susah. Motornya dicuri orang susah. Ya kan? Susah. Motor hilang itu ketetapan Allah. Terus bisa nggak diterima terus senang kita? Sebagian orang bisa Pak, ya nggak apa-apa, mungkin Allah nanti mau ganti dengan yang lebih bagus. Itu kalau sikap kita begitu, ada aja rezekinya nanti Pak. Rezekinya dapat rezeki terus kita bisa beli lebih bagus lagi. Dan jangan berpikir gini, tuh jikalau kemarin nggak hilang motor saya ganti dulu. Itu jikalau itu setan. Itu ada hadisnya, kata Nabi jangan ngomong jikalau kemarin. Itu bahasanya orang yang lemah. Jadi jangan jikalau. Udah rezeki banyak nih. Tapi tiba-tiba keluarga kita sakit habis buat berobat. Mikirnya jangan coba jikalau tidak sakit uangnya utuh. Itu nanti kita jadi meratapi ketentuan Allah. Tapi kalau kita berpikirnya, oh ya Allah, berarti kemarin saya dapat rezeki. Oh ternyata udah Allah siapin, ternyata saya mau dapat ujian. Alhamdulillah ujiannya belum, uangnya udah disiapin sama Allah. Kan gitu enak. Berarti Allah sayang sama saya. Saya pernah Pak, dan itu saya salah nyikapinnya. Jikalau saya pernah dapat uang tiba-tiba aja, Ustaz ingat nggak waktu itu saya mau jual tanah, saya minta doanya Ustaz. Alhamdulillah tanya sekarang aku minta nomor rekeningnya Ustaz, ditransfer 3 juta. Oh saya senang. Saya kalau dapat rezeki itu datang ke rumah cerita ke istri pun dapat rezeki, alhamdulillah. Belum nyampe ke rumah itu udah WA, ya tadi udah beli bubur, kayaknya ada apa gitu, kayak takutnya staples gitu. Daripada saya ada aja gitu. Baru dapat rezeki, nggak dibawa ke dokter takutnya dia staples, ya kan? Buat beli juga ada enak, akhirnya dibawa ke dokter spesialis THT. Dimasukin alat untuk bisa itu apa sebenarnya, ternyata cuma duri ikan. Sebenarnya kalau duri ikan itu kalau dibiarin nanti lunak sendiri ya. Cuma kalau kita bayangannya terus gimana nanti, ya udahlah nggak apa-apa diambil. Itu timbang ambil duri ikan begitu tuh habisnya 900.000. Nggak ada timbangan Pak, 900.000. Rezeki cuma kena duri ikan doang. Itu kalau kita mikirnya jikalau, aduh ada aja. Tapi kalau mikirnya, oh Allah kasih rezeki tak terduga, tiba-tiba ada orang nanya nomor rekening. Saya ini udah lupa kalau itu orang minta doa tanahnya pengen laku itu udah lama. Belum kok tiba-tiba ada rezeki. Oh ternyata ke depan itu, oh itu saya mau ke tempat duri gitu. Oh Allah bersiapin. Kalau kita pikirnya begitu kan enak Pak. Allah sayang sama saya. Sebelum adanya pengeluaran Allah bersiapin rezekinya gitu. Ini soal pola pikir. Tapi kalau kita pikirnya, coba kalau kita dalam duri kan, uang kan butuh. Artinya apa? Apa namanya itu berkeluh kesah. Ada aja. Siapa sih yang jualan bubur itu? Akhirnya kesel sama tukang buburnya, padahal tukang buburnya memang nggak sengaja. Nah itu soal cara pandang atau cara mendekati masalah. Kriteria seorang mukmin tadi satu, sabar atas bala. Yang kedua, syukur atas
nikmat. Yang ketiga, ridho atas qada. Apapun yang kita rasakan sekarang ini itu qadanya Allah, itu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu pasti baik. Dan kita belajar menerima serta itu. Oke. Terus di dalam Al-Quran sekarang, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Oke. Orang mukmin itu bagaimana sih? Kan sudah terhadis Nabi. Nanti saya bawain kalau waktunya masih ada hadis Nabi lagi. Sekarang kita Quran dulu. Sesungguhnya seorang mukmin kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kita nanya sama diri kita nih Pak. Tadi baca Quran, kan ada tuh disebut nama Allah kan di Quran tuh. Hatinya bergetar. Nah ini nanya sama diri kita sendiri Pak. Kalau belum, berarti kita belum menjadi seorang mukmin yang haqqo. Innamal mu'minuna haqqo. Belum menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Wah, disebut nama Allah kita datar-datar aja. Wallahu sami'un basir. Itu kalau kita iman dan kuat Pak, dan baca itu saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang terus. Atau misalnya gini, kita pikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ajarin kita nyebut nama Allah, hati kita bergetar. Masuk ke hati kalimat itu. Kalau masuk berarti kita sudah menjadi seorang mukmin. Karena itu lagi itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya imannya nambah. Nah mudah-mudahan dengan kebiasaan sebelum ngaji baca Quran dulu, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah. Caranya gimana Pak biar ada pengaruh membacakan Quran? Caranya adalah bacaan Quran yang kita baca harus dipahami isinya. Kalau isinya nggak ngerti ya akan susah Pak. Sekedar ngandelin dengerin Al-Quran, mau bacanya seenak apapun, kita baca ayat Al-Quran yang bacanya itu Qori atau Imam Masjidil Haram, kita dengerin enak, itu nggak bakal nambah keimanan kita kalau kita nggak ngerti isinya. Paling-paling kalau yang bacanya suaranya enak banget ya, ini lagunya lagu apa ya, siapa yang bacanya ya, akan bisa menambah keimanan kalau kita ngerti artinya. Ada kalimat inilah yang masuk illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh makna-makna Al-Quran. Yang ngerti terjemahannya juga belum tentu Pak, kalau hatinya nggak bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Ada orang pintar bahasa Arabnya, ngerti terjemahan Quran, ngerti dibaca Arabnya dia ngerti artinya, belum tentu juga. Kalau hatinya kotor, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh makna-makna dan pesan-pesan Quran terkecuali orang yang disucikan hatinya. Ayat ini juga bisa dipahami kalau pegang Quran harus punya wudu, tidak boleh menyentuh Quran kalau nggak suci. Tapi maknanya juga cuma itu, tidak akan bisa menyentuh makna dan tidak bisa ayat Quran itu tidak bisa menambah keimanan seseorang kalau orang itu hatinya kotor, masih benci sama orang, masih kesel sama orang, masih hasut sama orang, masih berburuk sangka sama orang. Gimana Al-Quran akan masuk ke dalam hatinya sementara hatinya masih kotor? Ya. Nah, jadi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Itu kriteria orang mukmin berikutnya. Kalau disebut nama Allah bergetar, kalau dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya. Sekarang saya buka di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun.
belum mau salat kita belum khusyuk. Tapi khusyuk juga gini, saya punya pandangan gini Pak. Jangan dikira khusyuk itu kalau kita sholat nggak ingat apa-apa, terkecuali hanya Allah. Itu emang dia itu khusyuk yang tingkat tinggi. Kan ada tuh riwayatnya Ali bin Abi Thalib, sholatnya khusyuk banget sampai anak panah yang menancap di tubuhnya dicabut nggak kerasa apapun. Kenapa? Karena begitu nikmatinya sholat. Jangan dicabut kecuali ketika aku lagi sholat, biar nggak kerasa sakit Pak. Itu sholatnya Sayyidina Ali begitu. Gimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholat itu kan mi'raj, menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Jadi Nabi itu kalau sholat sama kayak kita ketemu sama kasihnya kita. Dulu sama ibu pernah pacaran nggak Pak? Dulu Pak, waktu belum nikah kan lagi senang-senangnya ngapel. Itu kan senang Pak, ketemu sama yang kita cinta itu senangnya minta ampun. Itu Nabi kalau sholat begitu perasaannya Pak, ketemu dengan Allah. Nah kalau kita kan sholat enggak bisa begitu Pak, sholat begini cepet-cepet, enggak terasa apa-apa sholatnya. Nah kalau Nabi itu sholat yang ketemu dengan kekasihnya, sama kayak kita ketemu sama dengan orang yang kita cintai. Pamen begitu sholat tadi yang Nabi senangnya luar biasa. Oke, jadi seorang mukmin itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhi kata-kata yang sia-sia. Orang mukmin itu idealnya tidak ngomong terkecuali kalau ngomong seperlunya. Kalau orang yang cerewet kayak bebek apa aja diomongin, itu gak harus orang ngomong begitu. Masalahnya orang dikomentarin, itu orang mukmin gak begitu Pak. Ya, yang senang mata-matain orang itu bukan seorang mukmin. Orang mukmin gak pantas punya karakter begitu. Oh ya dia seorang mukmin, ngakunya seorang mukmin, tapi karakternya gak mencerminkan seorang mukmin. Kalau seorang mukmin itu kalau ngomong ya seperlunya, dia akan menjauhi ucapan yang tidak bermanfaat. Apa dari hadisnya? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, atau bahasanya barang siapa yang dia benar-benar seorang mukmin, faqul khairan aw liyasmut, maka ucapannya itu pasti baik-baik, atau dia lebih memilih dia ngomong seperlunya. Tapi walaupun ngomong seperlunya, begitu ngomong, omongannya itu ada ilmunya, omongannya itu berbobot Pak, memberikan pengaruh kepada orang yang diajak ngomongnya. Karena ada istilah orang kosong nyari buminya. Kalau orang banyakkan ngomong itu biasanya gak ada kualitas. Ya, ngomong gak dimintain komentar, gak ditanya jawab. Ya masalahnya orang diomongin padahal bukan urusannya. Orang mukmin menghindari yang begitu. Termasuk nanti kita kalau puasa Ramadan, jangan ngomongin yang tidak perlu, jangan ngobrolin yang tidak perlu. Bukan soal nanti ngomongin orang, nanti memfitnah orang, bukan soal itu. Memang kalau puasa itu jangan ngomongin yang tidak penting. Makanya kan gini, kalau nggak perlu nongkrong ya nggak usah nongkrong Pak, karena nongkrong itu berpotensi jadi ngobrol segala macam. Tapi kalau nongkrong aja ya bagus. Makanya kata Imam Al-Ghazali, salah satu penghalang manusia itu dekat dengan Allah, diantaranya itu penghalang itu manusia Pak. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, itu gak banyak buang waktu untuk ngumpul sana ngumpul sini, ya. Karena orang yang imannya kuat itu dia akan memilih mana yang bisa membawa manfaat di dunia dan akhirat, daripada ngomongin yang gak jelas. Lagi
lebih baik dimanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu, mukmin itu adalah orang yang ucapannya baik-baik, atau lebih memilih diam. Diam itu macam-macam Pak. Ada as-sukutu, ada as-sukutu, ada al-situ. Ada satu lagi saya lupa, ada 4. Kalau as-sukutu itu nih, yasmut itu pakai sod, yasmut sod mim ta ya, yasmut as-sukutu itu diam dari kata-kata yang buruk, diam dari kata-kata yang tidak baik. Itu yang disebut diam itu emas. Nilai itu lebih berat Pak. Kalau kita ngomongin yang baik-baik nih saya kan ini lagi sama nih, ngomongin yang baik-baik gampang Pak. Tapi kalau kita dihadapkan dengan situasi ada orang yang ngajakin gosip, bisa nggak kita bangga ikut-ikutan kayak dia? Susah Pak. Susah. Kita pengen ngomongin orang terus kita lebih milih itu beratnya minta ampun, itu susahnya minta ampun. Itu diam dari ucapan yang tidak baik. Mau marah, ada orang yang bikin kesel, kita mau marah terus kita pikir gak jadi, gak keluar dari tulisan kita kata-kata yang kasar. Itu bahasa Arabnya diam dari sesuatu yang dan perkataan yang tidak baik. Bahasa Arabnya itu asul. Nah orang yang beriman itu adalah orang yang kalau ngomong pasti baik-baik dan dia mampu menahan ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu orang yang mukmin begitu. Satu, ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa dia yang benar-benar seorang mukmin, dia pasti akur sama tetangganya, rukun dengan tetangganya, saling membantu dengan tetangganya. Itu seorang mukmin. Makanya kata Nabi nanti di akhir zaman ada orang yang begitu azan dikumandangkan ke masjid Pak. Begitu sholat tarawih, penuh masjidnya. Tapi kata Nabi, tapi sedikit banget yang masuk dalam kategori seorang mukmin. Karena banyak orang yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi sama tetangganya gak akur Pak. Sholatnya rajin, tapi mulutnya gak bisa dijaga. Kalau ngomong nyakitin orang. Sholatnya rajin, tapi sama tetangganya gak akur. Sholatnya rajin, tapi sama tamunya gak memuliakan tamunya gitu. Jadi ternyata kriteria seorang mukmin tidaklah mudah. Satu, orang mukmin sholatnya khusyuk. Orang mukmin kalau ngomong seperlunya, kalau ngomong yang baik-baik, nggak ada ucapan yang tidak baik. Itu orang mukmin begitu. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat Quran imannya nambah. Terus kalau dikasih musibah sabar. Kalau mendapatkan nikmat syukur dan dia itu apapun ketetapan Allah untuknya. Kita sekarang jadi apa Pak? Macam-macam Pak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jadi bos, ya. Kita bilang ke Allah, ya Allah sadari itu. Ini kan ketetapan Allah Pak. Kita jadi apa, kita profesinya apa, kita rezekinya seberapa, itu ketetapan Allah. Bilang ke Allah, ya Allah sadari itu. Ibaratnya kalau kehidupan ini adalah sinetron, apapun yang engkau perankan untukku ya Allah, aku ridho. Ya, aku ridho. Yang penting engkau ridho. Yang jadi guru, ridholah dari guru. Yang jadi ustaz, ridholah dari ustaz. Yang jadi pedagang, ridholah dari pedagang. Apapun profesi kita, dandanlah untuk ridho. Jangan melihat kehidupan orang lain Pak. Kenapa ya saya dari dulu begini-begini aja, kegiatannya dari masjid ke masjid misalnya begitu. Kok saya nggak jadi direktur ya gajinya ratusan juta? Gak usah pikir begitu, itu nantinya malah gak bersyukur. Oh teman saya ada yang lebih sukses, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi ini. Gak usah lihat kehidupan mereka Pak.
belajar itu dengan apa yang sudah Allah beri kepada kita. Kita profesinya sebenarnya itu. Jadilah yang terbaik. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Ya, kalau jadi apa tuh? Ya pejabat negara, ya jadilah pejabat yang baik. Apapun profesi kita, bilang ke Allah, ya Allah aku ridho. Nanti kalau kita yang begitu Pak, nanti kalau kita ketemu sama Allah, Allah juga ridho. Ya, itu makna raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhan, bukan saja ridho Allahnya Tuhan, tapi ketetapan Allah apapun kepada kita harus menerima. Itu kayak pengantar Pak. Silakan kalau ada bisanya. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang rajin beribadah ke surga jalan kaki. Ke surga jalan kaki. Orang yang rajin zikir itu terbang menemukan Tuhannya. Apa maksudnya? Orang yang ibadah, rajin ibadah, ahli ibadah, ya, ke surga berjalan kaki. ya, Orang yang ahli zikir terbang menemui Tuhannya. Menemui Tuhannya apa? terbang. Ya. Ya. Menemui Tuhannya. Ya, oke. Saya sebelum menjawab saya bertanya dulu. Itu kalimatnya dari siapa? Itu ada pakai kalimat Oh pernah ya? Ya. Pernah dengar ya? Mungkin dari Ustaz, mungkin baca hadis Nabi. Memang itu. Jadi sekarang kita pengen tahu. Iya, betul. Apa salah sebenarnya? Oh enggak lah. Kita tahu kok bisa sebut itu orang ahli ibadah ke surga jalan kaki. Orang ahli zikir terbang menemui Tuhannya. Oh, siap. Oke. Jadi ini ibadah itu artinya ketundukan, ketaatan yang idealnya itu harus didasari karena cinta. Kan ibadah itu macam-macam. Ada ibadah karena takut, ada ibadah yang karena ngarep-ngarep dapat balasan dari Allah, ada ibadah yang karena cinta dasarnya. Ada ibadah yang karena takut neraka, ada ibadah yang kepengen surga, ada ibadah yang karena dasarnya cinta. Ibadah yang levelnya tinggi itu adalah ibadah yang dasarnya karena cinta. Ibadah yang dasarnya karena syukur. Sebenarnya kalau secara umum zikir itu juga ibadah sebenarnya. Ya, zikir itu juga ibadah. Nah sekarang misalnya mau diwujudkan, ada orang yang rajin ibadah sholat, ibadah apa tuh, puasa, sedekah. Pokoknya orang yang ibadahnya bagus, dia akan menuju surga berjalan. Ada yang berlari, ada yang sampai terbang. Itu saya meyakini kalimat itu muncul lagi membahas keutamaan zikir. Sehingga biasanya begitu Pak. Kalau lagi bahas keutamaan zikir, itu hadis Nabi itu bahasanya itu seolah-olah tidak ada amalan yang lebih utama daripada zikir kepada Allah. Tapi sebenarnya kalau kita membahas secara umum, ya zikir ya ibadah gitu. Ya, baca Quran ya zikir, baca Quran ya ibadah itu. Artinya antara ibadah dengan zikir itu gak bisa dipisahin. Tapi itu lagi ngebahas tentang keutamaan zikir. Sehingga orang yang ahli zikir nanti dalam menusul bab itu terbang seolah-olah itu juga cepat sekali. Itu lagi menjelaskan tentang keutamaan zikir. Jadi jawaban saya gini Pak, berarti kalau kita pengen masuk surga dan masuk surganya nggak pakai lama, kalau jalan kaki kan lama tuh, pengennya langsung terbang, maka harus jadi orang yang ahli zikir. Coba saya gitu ya. Jadi kita harus berzikir biar tetap masuk surganya terbang.
atau dengan bahasa lainnya bighairi hisab, bighairi hisab. Oke. Nah itu pertanyaan yang bagus Pak, pertanyaannya bagus. Ya, jadi ya kita harus zikir, jadi begitu Pak. Kan ada hadis Nabi lagi, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seseorang dari bala apapun selain zikir. Jadi zikir itu bisa menolak bala. Zikir itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau terhadap ahli zikir, kalau Allah memberikan balasan, dia akan masuk surga. Seolah-olah digambarkan cepat sekali, seperti kalbar. Bar itu kan kilat Pak. Kalau terbangnya burung masih lambat Pak. Tapi kalau kecepatannya secepat kilat, itu disebut dengan albar. Kalau bahasa kitanya buruk. Nabi itu ketika Isra Mi'raj naikin burung. Burung itu digambarkan apa? Seperti keledai tapi lebih gede daripada keledai. Seperti kuda tapi lebih kecil dari kuda. Itu digambarkan binatangnya begitu. Tapi kecepatannya seperti kecepatan kilat. Makanya binatangnya disebut dengan burung karena punya kecepatan secepat kilat. Iya. Itu saya pernah gini Pak, saya pernah baca hadis ini saya mau ingat. Orang yang menjaga sholatnya, ya orang yang menjaga sholatnya, itu Allah akan berikan kemuliaan. Di antaranya yang terkait dengan pertanyaan ini, orang yang akan masuk surga, orang yang menjaga sholatnya itu, maka dia akan melewati sirat al-barq, akan melewati jembatan sirat itu kecepatannya seperti kilat. Itu yang maksud itu. Ya, menjaga sholatnya. Sholat itu ya ibadah, sholat itu ya zikir. Iya, sholat itu ya doa, itu macam-macam. Tapi dari pertanyaan tadi itu maksudnya memang lagi ngebahas keutamaan zikir, sehingga ajakan yang pentingnya itu berarti kita harus belajar menjadi ahli zikir biar kita masuk surganya itu nggak pakai lama. Ya silakan Pak yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ibadah Pak, sholat, zikir, puasa, lain-lain itu adalah tujuannya untuk menyenangkan Allah. Ya. Ada kisah seorang yang beriman hari ulama itu, dia bertanya kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, ibadah apa yang paling Allah sukai? Ibadah apa yang paling Allah sukai? sukai? Allah senang gitu kan? Ada itu ada zikir, oh bukan? Ya. Diri sendiri, puasa bukan? Ya. Diri sendiri, apalagi sholat bukan? Untuk diri sendiri. Apa yang Rasul itu ibadahnya yang menyenangkan orang lain, pertama memberikan orang lain. Itu betul. Jadi ini nyambung ya dengan tadi yang saya jawab ini Pak. Itu kan terkesan kontroversi Pak. Dalam satu hadis katanya tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih selain zikir. Karena lagi ngomongin bab zikir. Nah hadis yang Bapak tadi bacakan itu lagi ngomongin keutamaan sedekah. Coba Bapak cari hadis itu ada di bab keutamaan sedekah, keutamaan berbagi, keutamaan amal sosial. Jadi Allah itu lagi menekankan bahwa ibadah zikir itu sebenarnya bagus, sholat ya bagus, tapi zikir itu untukmu, sholat itu untukmu. Nah makanya yang disebut dengan amal soleh itu yaitu amal yang bukan saja maslahat untuk kita, tapi juga maslahat untuk orang lain. Jadi yang disebut amal soleh itu lebih cenderung ke amal sosial. Kerja bakti itu ritual atau sosial? Sosial. Iya, karena kita dapat pahala dan juga manfaatnya untuk orang lain. Lagi musim hujan, nggak disuruh nggak apa bersihin saluran air, nggak ada yang bagian padahal. Tapi sekali aja nggak apa-apa. Saya
dapat pahala, dia dapat pahala, dapat maslahat, orang lain juga dapat itu yang amal soleh. Nah, jadi gini, intinya hadis itu lagi ngomongin bab sedekah. Makanya amal yang bagus itu amal yang ilmusul ala qalbil mukmin, yang membuat orang lain jadi merasa senang. Sedekah orang lain jadi senang. Itu namanya amal soleh. Termasuk begini Pak, ini cerita ya. Ada seorang kakek-kakek nanam apa tuh? Ya nanam pohon jati atau nanam pohon kelapa kalau nggak jadi. Kakek-kakek itu umurnya 85 tahun. Kok nanam kelapa ya? Kalau kelapa itu kan nggak kayak pepaya Pak. Pepaya itu bulanan gede tua. Kalau kelapa lama. Buat apa nanam pohon kelapa? Umurnya udah 85 tahun. Kayaknya nggak mungkin kakek bisa nikmatin buahnya. Kata kakeknya, saya itu nanam ya bukan buat saya, tapi buat orang-orang setelah saya. Mungkin untuk anak saya, untuk cucu saya, atau mungkin untuk orang lain. Begitu pohon kelapa ditanam, si kakek itu 2 minggu kemudian meninggal. Tapi kan pohon kelapanya itu kan gede berbuah dinikmatin orang. Itu jadi amal soleh Pak. Dan itu amal jariah, pahalanya akan ngalir terus. Tapi kalau yang ditanam pohonnya nggak ada buahnya gimana? Paling tidak rasa teduhnya orang lewat di bawah pohon itu jadi amal soleh. Jadi amal soleh itu jangan dikira cuma wakaf ke masjid, macam-macam. Kebaikan apapun yang kita lakukan yang manfaatnya bisa dinikmati oleh orang banyak itu jadi amal soleh. Oke, jadi pertanyaan pertama pasti lagi ngomongin keutamaan zikir. Nah, pertanyaan Bapak itu pasti lagi bahas bab keutamaan sedekah. Nanti kalau ngomongin keutamaan ilmu Pak, tidak ada amalan yang lebih utama selain menuntut. Iya, membahas satu bab ilmu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu bukan bohong-bohongan, emang bener begitu. Sedekah ya bagus, artinya semuanya bagus gitu. Artinya bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk memotivasi biar kita semangat melakukan kebaikan itu, biar kita menuntut ilmunya semangat, biar kita zikirnya semangat, biar kita sedekahnya juga semangat gitu. Ada lagi Pak? Ada lagi kan? Satu lagi, Pak Jibarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin sebelumnya karena waktunya udah siang. Yang saya tanyakan, orang Islam pada dasarnya rajin ibadah, tetapi dalam perilakunya tidak sesuai dengan ibadah itu. Dan menurut Islam itu gimana hukumnya? Dengan di Rasulullah bersabda kalau salah itu kalau mendengarnya ada. Jadi tak seimbang itu kalau ditinjau dari itu. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang ibadah ritualnya bagus tapi ibadah sosialnya nol. Ada orang sholatnya rajin namun tetangganya aja nggak akur. Ada orang ibadahnya rajin tapi peliknya minta ampun. Nah itu memang contohnya banyak. Jadi memang gini, ibadah yang benar itu hablum minallahnya bagus, hablum minallahnya itu bagus. Jadi memang kita untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang baik itu bukan cuma sholatnya lagi, tapi juga harus baik dengan sesama. Itu baru disebut dengan baik. Iya, ada orang yang nggak tahu mungkin karena nggak ngaji. Kalau zikir lama banget Pak. Tapi dia habis zikir dia nggak pernah nanya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa ya. Kadang-kadang gitu. Dan memang yang salahnya kita juga kadang-kadang. Saya pernah ya Pak. Saya aktif di salah satu masjid di perumahan cukup mewah gitu. Itu ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi
setiap bulan itu menjual beras Pak untuk marbot. Satu marbotnya itu 20 kilo itu tiap bulan, dan itu udah berjalan puluhan tahun. Tapi ada orang yang sholatnya sepertinya rajin, zikirnya lama, tapi nggak pernah berbagi ke marbot. Kata marbot ini, itu ibadahnya rajin, pelit. Saya bilang jangan begitu, jangan begitu. Kenapa? Boleh jadi dia sedekahnya di tempat lain. Dan kenapa kita ngomong orang lain itu pelit? Karena kitanya tomah, karena kitanya tamak Pak. Gitu. Yang salah yang pelit apa yang tamak Pak? Dua-duanya. Ini harus hati-hati. Kalau kita gampang orang itu mah pelit, itu yang bermasalah sebenarnya. Karena dia berharap diberi, padahal pasti minta Pak. Itu kalau orang itu ngasih ke dia gak bakal ngomong pelit lagi. Ternyata 3 menit kemarin ngasih duit sama saya. Berubah. Berarti pelit soal gak pelitnya itu masalahnya bukan sama dianya, tapi karena kita ini berharap dikasih. Kan orang nggak pernah ngasih kita, boleh jadi ngasihnya ke yang lain kan? Iya. Makanya dalam bab tasawuf itu tidak dibahas bab bakhil, yang dibahas itu bab tomah. Karena ternyata tomah itu lebih berbahaya daripada bakhil. Kalau bakhil itu nahan apa yang dia punya, nggak mau dikeluarin, itu bakhil. Tapi kalau tomah ngarepin yang punya orang dalam gitu. Nah itu. Tapi dua-duanya negatif memang. Bakhil aja Pak, resikonya tempatnya pasti dengan neraka. Itu bakhil Pak. Gimana kalau tomah? Oke, rasanya cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.